Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, ketahuilah bahwasanya rasa malu itu adalah pokok segala keutamaan dan sumber segala adab. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk berakal wajib berakhlak atau memiliki rasa malu dalam hatinya. Mulai sejak kecil agar ia terbiasa dengan akhlak yang mulia dan adab dikala ia dewasa. Rasa malu adalah salah satu tuntunan Rasulullah SAW. Beliau sangat menekankan agar umatnya berakhlak dengan rasa malu. Sebagaimana dalam beberapa hadisnya, Nabi SAW menyebutkan bahwa rasa malu selalu membawa kebaikan. Rasa malu itu sebagian dari iman dan juga rasa malu itu pengamalan agama seluruhnya. Rasa malu bukanlah sikap di mana seseorang tidak mampu berinteraksi yang baik dengan orang lain. Dan bukan juga orang yang tidak memiliki rasa percaya diri. Akan tetapi rasa malu itu adalah terkendalinya jiwa dari perbuatan tercela, sehingga ia enggan untuk melakukan perbuatan tercela tersebut. Rasa malu itu sebuah perangai yang mendorong pemiliknya untuk meninggalkan keburukan dan melakukan kebaikan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, iman memiliki lebih dari 77 cabang atau lebih dari 60 cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan hal yang mengganggu di jalan. Dan malu termasuk salah satu cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Kenapa Rasulullah SAW menekankan pentingnya rasa malu yang ada dalam hadis di atas? Karena dengan rasa malu, jiwa seseorang akan terdorong untuk melakukan kebaikan dan akan terbentengi dari perbuatan maksiat. Sebaliknya, jika tanpa memiliki rasa malu atau berakhlak dengan rasa malu, maka seseorang tidak akan enggan untuk melakukan perbuatan keji atau keberandalan, yang ianya merupakan pembuka pintu perbuatan yang rendah dan hina seluruhnya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, apabila engkau tidak merasa malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Rasulullah mencela orang yang tidak memiliki rasa malu untuk berbuat sekehendak hatinya. Dalil ini menunjukkan bahwa malu sebagai perisai bagi seseorang dari tindakan yang bisa memudaratkannya atau merusak akhlak dan marwahnya. Sebab jika seseorang terlepas dari sifat malu ini, maka dia tidak akan menghiraukan apapun keburukan yang akan dilakukannya. Ibnul Qayyim berkata, salah satu akibat kemaksiatan adalah hilangnya rasa malu sebagai unsur utama hidupnya hati. Rasa malu itu adalah fondasi setiap kebaikan. Maka hilangnya rasa malu dari seseorang berarti sirnanya seluruh kebaikan. Dalam hal ini, dosa-dosa akan melemahkan rasa malu seseorang dan akan menghilangkannya rasa malu dalam hati seseorang secara keseluruhan. Bahkan terkadang dia tidak merasakan adanya pandangan manusia terhadap kondisi dan keadaannya yang buruk. Dewasa ini kita melihat banyak orang yang justru asyik menceritakan keburukan dirinya dan kebusukan apa yang telah diperbuatnya. Faktor utama yang mendorongnya berbuat demikian adalah karena telah sirnanya rasa malu, sehingga dari hal tersebut tidak ada lagi rasa canggung untuk melakukan apapun yang ia inginkan meskipun perbuatan itu bertentangan dengan kebenaran. Nasihat dari seorang penyair berkata, jika engkau tak takut akibat di kemudian hari dan tidak merasa malu, maka lakukanlah segala yang engkau kehendaki. Demi Allah, tiada kebaikan dalam kehidupan di dunia bila lenyap rasa malu. Manusia hidup dalam kebaikan selama ia merasa malu, sebagaimana batang yang terjaga selama ada kulitnya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, baginya, orang yang tidak memiliki rasa malu seperti orang yang telanjang di tengah masyarakat. Ia sering mengucapkan bait berikut, sungguh seakan-akan aku melihat orang yang tak malu dan tidak jujur telanjang di tengah masyarakat. Saudara, ketahuilah bahwasanya rasa malu itu terbagi menjadi 3 macam. Pertama, terhadap Allah Ta'ala. Kedua, terhadap manusia. Dan ketiga, terhadap diri sendiri. Yang pertama, rasa malu terhadap Allah. Adapun rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal itu terwujud dengan mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Artinya, bagi seorang hamba yang memiliki malu terhadap Allah, ia akan malu untuk tidak taat kepada Allah dan juga sangat malu untuk melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan tercela. Nabi SAW bersabda, malulah
terhadap Allah Azza wa Jalla dengan rasa malu yang sebenarnya. Sembah seorang sahabat, "Hai Rasulullah, bagaimana kami merasa malu kepada Allah dengan sebenarnya?" Beliau menjawab, "Barang siapa memelihara kepala dan apa yang dikandungnya atau akal, perut dan isinya atau makanan, dan meninggalkan perhiasan kehidupan dunia serta mengingat mati dan kehancuran, maka ia pun telah merasa malu terhadap Allah Azza wa Jalla dengan sebenarnya." Artinya, akal yang diberikan oleh Allah benar-benar dimanfaatkan untuk hal yang sepatutnya atau yang seharusnya, seperti belajar agama, ilmu pengetahuan. Adapun perutnya dijaga dari kemasukan sesuatu barang yang haram, dan tidak bermewah-mewahan serta congkak dalam kehidupan di dunia, serta senantiasa selalu mempersiapkan bekal untuk menghadapi mati, karena mati merupakan barang yang pasti bagi setiap makhluk. Rasa malu ini adalah buah dari kekuatan iman dan keyakinan. Oleh karena itu, disebutkan dalam sebuah hadis, sedikit rasa malu adalah kufur, sedang rasa malu adalah ikatan iman. Jika ikatan dari suatu benda terlepas, maka bercerai-berai dan berantakanlah segala isinya. Yang kedua, rasa malu terhadap manusia. Memiliki rasa malu terhadap manusia, hal itu terwujud apabila kamu menjaga pandangan dari sesuatu yang tidak halal dari mereka. Disebutkan dalam hadis, Allah melaknat orang yang memandang aurat orang lain dan orang yang menyuruh melihatnya. Seorang bijak ditanya tentang orang fasik, dia menjawab, orang fasik itu adalah orang yang tidak menjaga pandangannya dari pintu-pintu manusia dan aurat mereka. Hendaklah kamu menampilkan akhlak yang baik terhadap mereka, tidak mengganggunya dengan akhlak yang buruk, dan tidak melakukan perbuatan maksiat atau kebiasaan buruk di hadapan mereka. Juga tidak berbicara dengan perkataan yang keji dan tidak pantas di dekatnya, lebih-lebih perkataan yang keji tadi. Rasulullah SAW bersabda, "Rasa malu itu termasuk pengamalan iman, sedang iman itu ada di surga. Perkataan yang keji itu termasuk kebejatan akhlak, dan kebejatan akhlak itu di neraka. Oleh karena itu, hendaklah kita menampakkan penampilan yang bagus dalam semua urusan dan memelihara citra atau reputasi yang baik, agar tidak diceritakan perkara yang buruk tentang diri kita, tidak dicemooh atau dicela kita oleh manusia." Dalam hadis disebutkan, termasuk takwa kepada Allah ialah menghindari celaan orang. Rasa malu ini menjadikan kita memiliki harga diri, keberanian, kebenaran, kemurahan hati, kebijakan, dan juga kejujuran. Maka kita pun berjiwa mulia dan bercitra baik. Dengan rasa malu mencegah kita dari sifat-sifat atau perbuatan rendah, sifat pengecut, kikir, dusta, khianat, dan kebodohan. Karena kita merasa malu apabila orang-orang memandang kita memiliki sifat-sifat yang buruk tadi. Termasuk rasa malu terhadap manusia adalah menghargai setiap orang yang memiliki keutamaan, seperti orang yang berilmu, dan menghargai orang-orang yang patut dihargai menurut derajat mereka. Misalnya, ayah, ibu, dan para guru, serta orang-orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya dari kita dengan merendah diri pada mereka. Dalam sebuah atsar atau perkataan sahabat disebutkan, "Berendah dirilah kepada orang-orang yang mengajari kamu. Ya Allah, jangan sampai aku mendapati zaman di mana orang berilmu tidak diikuti dan orang yang tidak merasa malu terhadap orang yang bijak. Sesungguhnya yang mengetahui keutamaan bagi pemilik keutamaan hanyalah orang yang mempunyai keutamaan." Yang ketiga, rasa malu terhadap diri sendiri. Hal ini terwujud dengan janganlah melakukan sesuatu perbuatan dikala sendirian apabila kita merasa malu bila orang-orang mengetahuinya. Seorang beradab mengatakan, bagaimana melakukan suatu perbuatan dikala sendirian atau tidak merasa malu, sedangkan apabila ia melakukannya secara terang-terangan merasa malu, maka ia tidak menghargai dirinya. Seorang bijaksana berkata, hendaklah kamu lebih merasa malu terhadap dirimu daripada orang lain. Rasa malu ini menunjukkan isi hati seseorang yang baik dan merupakan pengetahuan akan derajat dirinya. Apabila dalam diri seseorang berkumpul ketiga macam rasa malu di atas, maka lengkaplah padanya hal-hal yang menimbulkan kebaikan dan lenyaplah darinya hal-hal yang menimbulkan keburukan, sehingga ia pun memperoleh ridha Allah dan dicintai oleh orang banyak.
Adapun rasa malu yang harus dihindari. Janganlah engkau merasa memiliki rasa malu yang tercela, yaitu rasa malu yang menjadikan engkau merasa tercegah untuk melakukan kebaikan, membela kebenaran dan berkata benar, serta mengingkari kemungkaran. Jangan sampai rasa malu itu menjadikan kamu seorang yang hina dan takut, malu dan pengecut. Orang yang memiliki rasa malu semacam ini tidak mendapat kebaikan. Sebagaimana kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, rasa takut itu menimbulkan kegagalan, dan rasa malu yang tidak wajar tidak menghasilkan kebaikan. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat pemalu. Beliau tidak menatapkan pandangannya pada wajah seseorang dan tidak berbicara kepada seseorang dengan perkataan yang tidak disukainya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa ada seorang laki-laki datang kepadanya dengan memakai semacam kain berwarna kuning pada rambutnya, sehingga beliau tidak menyukainya. Namun beliau tidak mengatakan apa-apa sampai orang itu keluar. Kemudian beliau bersabda kepada seseorang, "Sekiranya kamu katakan kepada orang tersebut agar menanggalkan warna kuning ini." Rasulullah tidak menyukainya karena hal itu disebabkan terdapat semacam keserupaan dengan perempuan. Karena menyerupai perempuan maka hukumnya haram. Rasulullah SAW tidak pernah terlihat menjulurkan kedua kaki beliau di antara para sahabatnya. Pernah Rasulullah SAW melewati seorang laki-laki yang sedang mandi. Kemudian beliau berkata, "Hai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Maha Pemalu, Maha Penyantun lagi Maha Penutup, dan menyukai sifat malu serta menutupi kejelekan. Maka apabila seseorang di antara kamu mandi, hendaklah kamu bersembunyi dari pandangan orang-orang." Sekian.